Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran energi usia emas. Hari ini saya ingin berbincang dengan Anda semua tentang satu musuh kesehatan yang sangat umum namun sangat mudah diabaikan. Musuh ini diam-diam bersembunyi di dalam tubuh kita. Mungkin lebih dari 80% teman-teman yang sedang menonton ini sedang diganggu olehnya. Musuh itu adalah kelembapan atau dalam pengobatan tradisional dikenal sebagai siki. Dalam pengobatan tradisional ada pepatah yang mengatakan, 1000 rasa dingin mudah dihilangkan, satu kelembapan sulit dibuang. Seberapa sulitkah menghadapi kelembapan ini? Ia dijuluki sebagai sumber dari segala penyakit. Ini sama sekali bukan menakut-nakuti. Anda bisa membayangkannya seperti musim hujan yang lembab di Indonesia, perasaan lengket dan basah itu. Jika perasaan itu pindah ke dalam tubuh Anda, bayangkan betapa tidak nyamannya hal itu. Ia seperti gumpalan kabut tebal yang lengket dan berat di dalam tubuh, menyumbat di antara organ-organ dalam. Kita membuat tubuh yang merupakan mesin presisi ini menjadi macet dan lambat berputar. Coba teman-teman periksa diri sendiri apakah Anda merasakan gejala-gejala berikut ini. 1. Periksa saat bangun tidur. Setiap pagi saat bangun yang seharusnya menjadi waktu paling segar dalam sehari, Anda justru merasa kepala pusing dan berat seperti dibungkus handuk basah yang ketat. Bagaimanapun caranya Anda tidak bisa merasa segar. Rasanya seluruh anggota tubuh dan tulang persendian seberat timah. Anda ingin terus berbaring di tempat tidur dan malas bergerak. Bahkan saat tidur Anda mungkin meneteskan air liur tanpa sadar. 2. Periksa lidah. Sekarang juga Anda bisa pergi ke depan cermin, buka mulut dan julurkan lidah untuk melihatnya. Apakah lidah terlihat sangat gemuk dan besar, rasanya hampir memenuhi mulut? Lalu lihat di kedua sisi lidah, apakah ada bekas cetakan gigi yang jelas seperti rendarok? Yang paling penting, lihat lapisan lidahnya, apakah tertutup lapisan putih, tebal, atau bahkan agak berminyak? 3. Periksa pencernaan. Apakah sehari-hari Anda selalu merasa tidak nafsu makan? Melihat makanan apapun rasanya tidak selera. Padahal tidak makan banyak tapi perut selalu terasa kembung dan begah. Kadang-kadang juga ada rasa mual yang samar-samar. Saat buang air besar, apakah rasanya tinja tidak berbentuk dan sangat lengket di kloset, disiram berkali-kali pun tidak bersih? 4. Periksa kondisi tubuh. Apakah Anda selalu terlihat lesu, tidak bersemangat, mudah lelah, malas bicara, dan malas bergerak? Daya ingat sepertinya juga menurun, otak rasanya seperti adonan lengket yang tidak jernih. Tubuh terutama betis, apakah selalu terasa pegal, bengkak, dan berat? Jika dari poin-poin di atas Anda mengalami 2 gejala atau lebih, maka saya harus mengingatkan Anda. Kelembapan di dalam tubuh Anda mungkin sudah tidak ringan lagi. Harus segera dicari cara untuk mengusirnya. Jika kelembapan tidak dibuang, masalahnya akan tak berujung. Jangan biarkan ia perlahan menggerogoti tubuh Anda. Banyak teman berpikir, kelembapan tinggi kan cuma bikin badan kurang segar dan agak gemuk sedikit. Tidak masalah besar. Pemikiran ini sungguh sangat berbahaya. Jika kelembapan bersarang lama di dalam tubuh, reaksi berantai yang dibawanya jauh lebih dari sekedar membuat Anda terlihat kurang menarik atau gemuk. Kelembapan yang tinggi memiliki 4 bahaya besar. Bahaya 1. Mempercepat penuaan, membuat Anda terlihat lebih tua dari usia. Sebenarnya, orang dengan kelembapan tinggi pasti memiliki kondisi kulit yang buruk. Karena kelembapan dalam tubuh ibarat lumpur di saluran pembuangan, ia menyumbat jalur metabolisme normal kita. Banyak sampah dan racun tidak bisa keluar. Sampah dan racun ini akan mengamuk di permukaan kulit, menyebabkan wajah Anda selalu berminyak dan jerawat tumbuh tak henti-henti. Yang lebih menakutkan, kelembapan akan menghambat peredaran darah, menyebabkan nutrisi yang kita makan tidak bisa disalurkan dengan lancar ke kulit wajah. Lama-kelamaan, karena kulit tidak mendapat nutrisi, wajah akan menjadi kekuningan kusam dan kehilangan cahayanya. Kantung mata akan menjadi besar dan bengkak, flek hitam pun diam-diam muncul di wajah. Ini sama saja dengan menginjak pedal gas pada proses penuaan Anda. Bahaya 2. Merusak fungsi pencernaan, membuat apapun yang dimakan sia-sia. Pengobatan tradisional menganggap limpa bertugas dalam transportasi dan transformasi. Limpa dan lambung kita ibarat pabrik pengubah energi di dalam tubuh, bertugas mengubah makanan menjadi energi ki dan darah. Namun begitu ada kelembapan, pabrik ini ibarat kebanjiran di mana-mana. Ada lumpur mesin sama sekali tidak bisa berputar. Jadi kelembapan yang tinggi pertama-tama akan merusak fungsi pencernaan limpa dan lambung. Dan begitu limpa dan lambung lemah, kemampuannya mengelola cairan tubuh akan semakin buruk sehingga menghasilkan lebih banyak lagi kelembapan. Anda lihat, ini membentuk lingkaran setan yang mengerikan, membuat Anda terperosok semakin dalam di lumpur kelembapan. Bahaya 3 merusak sendi. Hal ini pasti sangat dirasakan oleh teman-teman parubaya dan lansia kita. Kelembapan yang bersifat yin paling suka bersekongkol dengan hawa dingin, berkolusi menjadi dingin lembab.
Dua penjahat ini paling suka menyusup ke celah sendi kita menyebabkan aliran darah terhambat. Jika tidak lancar maka timbul rasa sakit. Pegalinu di 4 anggota gerak sendi kaku, sakit pinggang dan punggung pun akan datang lebih awal. Terutama saat cuaca mendung atau hujan kelembapan bertambah, berat lutut dan punggung akan mulai terasa nyeri tepat waktu bahkan lebih akurat daripada ramalan cuaca. Jika dibiarkan terus-menerus ini bahkan bisa berkembang menjadi radang sendi artritis yang tak kunjung sembuh, sangat memengaruhi kualitas hidup. Bahaya 4. Pembuangan tidak lancar. Minum air pun jadi daging. Banyak orang heran. Saya jelas-jelas makannya tidak banyak. Kenapa ban serep di perut justru makin besar? Olahraga dan diet pun tidak mempan. Ini sangat mungkin adalah kegemukan tipe lembab yang sedang berulah. Kegemukan jenis ini bukanlah lemak padat, melainkan kelebihan air dan limbah metabolisme dalam tubuh yang tidak bisa keluar bercampur dengan lemak. Jadi Anda akan merasa tubuh sangat bengkak, gemuk air dagingnya, jika dipegang terasa kendur namun perut besar dan kembung. Ini adalah ciri khas perut buncit. Jadi teman-teman bisa melihat apakah kelembapan ini sangat menakutkan. Ia menggerogoti kesehatan kita secara menyeluruh, dari dalam keluar, dari atas ke bawah. Kita harus mencari cara untuk membersihkannya secara tuntas dari tubuh. Lalu apa yang harus dilakukan? Dalam video hari ini saya akan membagikan satu harta karun kepada Anda. Dia adalah bintang terkenal di dunia kesehatan kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana menggunakan goji berry untuk membantu Anda membasmi kelembapan si sumber segala penyakit ini sampai ke akarnya. Sebelum masuk ke topik inti, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol berlangganan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pengetahuan kesehatan praktis lainnya di masa depan. Di sini di saluran energi usia emas kita membahas kebenaran kesehatan yang jarang orang mau bicarakan. Saya juga berharap tahu apakah Anda bersedia berjalan bersama saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Anda juga dipersilakan membagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Berbicara tentang goji berry, teman-teman pasti tidak asing lagi. Termos air dan goji berry sudah menjadi perlengkapan standar kesehatan bagi banyak teman parubaya. Banyak orang tahu goji berry bisa menyehatkan hati, liver, mencerahkan mata, dan menguatkan tubuh. Benar sekali, goji berry mengandung polisakarida goji, komponen berharga yang bisa membantu memperbaiki sel hati yang rusak akibat alkohol, obat-obatan, atau begadang. Ia adalah pengawal kecil bagi hati kita. Selain itu, mengonsumsi goji berry dengan cara yang benar secara rutin memiliki 2 manfaat yang sangat penting bagi teman-teman parubaya. Manfaat pertama, merawat pembuluh darah jantung dan otak. Saat usia bertambah, pembuluh darah ibarat pipa air tua di rumah yang sudah dipakai puluhan tahun, pasti ada sedikit kerak dan karat di dalamnya yang kita sebut sebagai lemak darah dan kolesterol. Goji berry dapat membantu kita melancarkan peredaran darah dan menurunkan kekentalan darah. Ia seperti petugas pembersih pipa yang lembut, membantu membersihkan endapan di dinding pembuluh darah, membuat aliran darah lebih lancar sehingga mencegah penyumbatan dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Manfaat kedua, meningkatkan kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh adalah tentara pertahanan paling elit di dalam tubuh kita. Saat usia bertambah, kekuatan tempur pasukan ini pasti agak menurun. Goji berry bisa membantu kita meningkatkan kekuatan pasukan ini, memberikan lapisan baju pelindung yang kokoh pada tubuh, membuat kita tidak mudah diganggu oleh virus flu dan pencuri kecil lainnya sehingga hidup lebih berkualitas. Meskipun goji berry sudah sebegitu hebatnya, namun jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan kelembapan yang membandel, rasanya masih agak kurang kuat. Untuk membasmi kelembapan sampai tuntas rahasia sebenarnya terletak pada mencarikan pasangan emas untuk goji berry. Goji berry ditambah pasangannya, gabungan kekuatan ini akan melipat gandakan efek pembuangan racun dan kelembapan dengan mudah, mengikis lemak di perut dan membuang kelembapan membandel yang sudah menumpuk selama 10 tahun hingga bersih. Tak bersisa. Berikut adalah 3 kombinasi pasangan emas goji berry untuk membasmi kelembapan tubuh. Kombinasi 1 goji berry plus fuling jamur poria. Ini adalah kombinasi andalan untuk menyehatkan limpa dan membuang kelembapan, mengobati gejala. Sekaligus akarnya. Cara membuat: ambil segenggam kecil goji berry sekitar 15 gram dan fuling 15 gram. Fuling bisa dibeli di toko obat tradisional atau toko obat Tiongkok, paling bagus jika digiling menjadi bubuk. Masukkan keduanya ke dalam gelas seduh dengan air panas seperti menyeduh teh, tutup dan diamkan selama 10-15 menit lalu siap diminum. Bisa diseduh berulang kali. Prinsip kerja goji berry menutrisi hati dan ginjal ini untuk memperkuat fondasi
ya. Sedangkan Fuling itu adalah obat dewa di dunia pembuangan kelembapan. Ia adalah sejenis jamur yang tumbuh di bawah akar pohon pinus. Kehebatannya terletak pada dua sisi. Di satu sisi ia menyehatkan limpa, memperbaiki sumber yang bertugas mengelola cairan tubuh. Di sisi lain, ia melancarkan air dan membuang kelembapan melalui air seni secara lembut. Gabungan keduanya ibarat di satu sisi memperkuat tanggul dan memperbaiki pompa air, menyehatkan limpa, dan di sisi lain membuka pintu air untuk membuang kelembapan. Pendekatan dua arah ini sangat cocok bagi teman-teman yang limpa dan lambungnya lemah, pencernaan buruk, dan tinjanya tidak berbentuk. Kombinasi dua goji berry plus jali-jali sangrai yimi. Ini adalah kombinasi peningkat vitalitas untuk melancarkan air, mengurangi bengkak, dan mengucapkan selamat tinggal pada rasa lelah. Cara membuat: ambil segenggam kecil goji berry sekitar 15 gram dan jali-jali yimi yang sudah disangrai sebanyak 20 hingga 30 gram. Langkah kunci: jali-jali harus disangrai terlebih dahulu di wajan tanpa minyak dengan api kecil sampai warnanya agak kekuningan dan tercium aroma wangi beras. Kemudian rebus jali-jali yang sudah disangrai dengan air selama 20-30 menit. Lalu gunakan air rebusan jali-jali tersebut untuk menyeduh goji berry. Prinsip kerja jali-jali dikenal dapat melancarkan air dan membuang kelembapan. Efeknya sangat langsung untuk membuang kelembapan tubuh. Terutama bagi teman-teman yang karena kelembapan tinggi, merasa seluruh badan berat, lelah, tak bertenaga, kedua kaki terasa berat seperti diisi timah dan tidur, berapa lama pun tidak merasa cukup. Kombinasi ini sangat cocok. Catatan: mengapa harus disangrai? Jali-jali mentah sifatnya agak dingin, sejuk. Jika dipakai langsung mudah melukai limpa dan lambung kita yang memang sudah lemah. Dengan langkah penyangraian, sifat dinginnya hilang dan menjadi netral, efek membuang kelembapannya lebih baik dan aman bagi limpa. Teman-teman lansia bisa menggunakannya dengan lebih aman. Kombinasi 3 goji berry plus bunga krisan. Ini adalah kombinasi penyegar khusus untuk membersihkan panas dan membuang kelembapan. Cara membuat: ambil segenggam kecil goji berry sekitar 15 gram dan 5-8 kuntum bunga krisan. Disarankan menggunakan hang baiju atau kuncup krisan. Seduh bersamaan dengan air hangat kuku bersuhu sekitar 80 derajat Celcius. Prinsip kerja kombinasi ini paling dikenal orang karena khasiatnya menyehatkan hati dan mencerahkan mata. Tapi sebenarnya ini juga resep yang sangat bagus untuk membersihkan panas dan lembab. Cocok untuk siapa? Untuk orang yang di dalam tubuhnya tidak hanya ada kelembapan tapi juga ada panas. Kita sering menyebutnya tipe tubuh lembab panas. Orang tipe ini biasanya merasa mulut pahit dan lengket, emosinya mudah marah, mudah sariawan, panas dalam warna air seni, agak kuning dan lapisan lidahnya kuning kotor. Bunga krisan bisa membersihkan panas dan racun goji berry menyehatkan hati. Gabungan keduanya bisa membuang kelembapan sekaligus membersihkan api panas dalam tubuh, membuat tubuh kembali segar dan seimbang. Tentu saja membuang kelembapan butuh usaha. Pepatah bilang, penyakit datang seperti gunung runtuh, penyakit pergi seperti menarik benang sutra. Kelembapan di tubuh kita tidak terbentuk dalam 1 atau 2 hari, jadi jangan berharap minum 1 atau 2 kali langsung terlihat hasilnya. Kuncinya adalah konsistensi. Selain minum ramuan juga harus bergerak. Banyak orang kelembapannya tinggi justru karena malas bergerak. Untuk memutus lingkaran setan ini, selain asupan dari dalam, kita harus mengimbanginya dengan olahraga yang tepat. Berikut 2 gerakan kecil pengusir kelembapan yang efektif. Gerakan 1, jalan kaki membuang kelembapan. Saat jalan santai, biasa Anda bisa mencoba meletakkan kedua tangan di pinggang. Mulailah perlahan menendangkan satu kaki ke arah belakang. Saat menendang ke belakang, usahakan jari kaki menekuk ke arah dalam, ke arah tulang kering. Stabilkan tubuh lalu ganti kaki lainnya. Kecepatannya harus sedang. Rasakan tarikan pada meridian kandung kemih di bagian belakang kaki. Gerakan ini sangat baik untuk melancarkan sirkulasi qi dan darah ke seluruh tubuh, membantu tubuh secara aktif membuang kelembapan. Gerakan 2, menepuk kaki saat duduk. Duduklah di kursi atau sofa. Mulai dari pangkal paha, tepuk-tepuk sepanjang sisi luar paha dan sisi luar betis sampai ke pergelangan kaki. Lalu tepuk kembali ke atas melalui sisi dalam betis dan sisi dalam paha hingga kembali ke pangkal paha. Gunakan kepalan tangan kosong, tidak mengepal keras dengan kekuatan sedang. Tepuk sampai terasa agak hangat dan sedikit kesemutan. Ini merangsang meridian limpa, meridian lambung, dan meridian empedu di kaki yang semuanya merupakan jalur penting untuk membantu transportasi cairan dan kelembapan. Goji berry memang bagus, tapi bukan berarti tanpa pantangan. Jika salah makan justru bisa merusak tubuh. Di sini Dr. Eko Nugroho ingin mengingatkan beberapa pantangan konsumsi goji berry 1. Suhu air adalah kunci. Daging buah adalah intisari. Jangan pernah menggunakan air mendidih 100 derajat untuk menyeduh goji berry. Banyak vitamin dalam goji berry, takut panas. Jika disiram air mendidih, nutrisinya akan berkurang drastis.
Disarankan menggunakan air hangat bersuhu 60-80 derajat Celcius. Selain itu, setelah airnya diminum goji berry yang sudah mengembang, itu jangan dibuang, wajib dimakan. Karena banyak komponen nutrisi yang tidak larut dalam air intisari sebenarnya ada pada daging buahnya. 2. Kontrol jumlahnya. 1 genggam kecil per hari barang bagus apapun ada batasnya. Untuk orang dewasa, jumlah konsumsi goji berry disarankan sekitar 15-20 gram per hari sudah cukup. Kira-kira segenggam kecil di telapak tangan kita. Jika makan terlalu banyak, mudah menyebabkan panas dalam mimisan dan masalah lainnya malah menambah beban tubuh. Dinde. Anak baino, dinde. Kelompok orang berikut harus berhati-hati, orang dengan yin defisiensi dan api berlebih panas hati tinggi. Jika Anda biasanya mudah merasa panas di telapak tangan, kaki malam hari, mulut kering, dan emosi meledak-ledak, maka tidak. Cocok langsung makan kering atau minum air goji berry dalam jumlah banyak. Bisa-bisa seperti menyiram minyak ke dalam api. Orang yang sedang flu, demam, atau ada peradangan goji berry bersifat menutrisi, tonik. Makan ini saat sedang sakit sama aja dengan mengirim bekal makanan untuk penyakitnya membuat penyakit sembuh lebih lama. Orang yang sedang diare goji berry memiliki efek melembabkan, melumasi usus. Makan saat diare bisa memperparah gejala. Baiklah, materi hari ini sudah selesai dibagikan. Mari kita rangkum dengan cepat poin-poin inti hari ini. Bersama energi usia emas, waspadai bahaya kelembapan. Ia membuat Anda terlihat jelek, gemuk, tua, dan malas. Ia adalah akar dari banyak penyakit kronis harus dianggap serius. Pelajari 4 cara cek mandiri. Dari kondisi saat bangun tidur, melihat lapisan lidah, mengamati nafsu makan dan buang air besar, serta merasakan kondisi mental untuk penilaian awal. Gunakan goji berry plus pasangan emas limpa lemah lembab, gunakan fuling. Lelah tak bertenaga, gunakan jali-jali sangrai. Mulut pahit, panas dalam, gunakan bunga krisan. Obati sesuai gejala dan konsisten meminumnya. Ingat 3 pantangan makan goji berry, seduh air hangat, makan buahnya, kontrol jumlahnya, dan ketahui pantangannya agar bisa makan dengan sehat. Terakhir, ada satu hal lagi yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman lansia. Semua metode kesehatan yang kami bagikan adalah untuk membantu Anda merawat tubuh dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya adalah untuk memperkuat daya tahan tubuh dan menyempurnakan kesehatan. Ini sama sekali tidak bisa menggantikan pengobatan medis resmi. Jika tubuh Anda mengalami ketidaknyamanan yang serius atau jangka panjang, Anda harus segera pergi ke rumah sakit resmi untuk menemui dokter. Ikuti diagnosis dan pengobatan dari dokter profesional. Inilah sikap yang paling bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri. Memiliki kesehatan barulah bisa memeluk kebahagiaan. Semoga konten hari ini bermanfaat bagi Anda semua. Jika Anda merasa video hari ini memberikan inspirasi, silakan tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Saya juga mengundang Anda semua untuk berbagi pandangan dan pengalaman tentang cara membuang kelembapan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.